Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih Bapak ucapkan ya. Pada kesempatan ini Bapak ngajak kalian ke sini dan kalian mau ruangan BK ini ya. Sebelumnya udah pernah masuk ruangan BK belum? Belum, Pak. Belum. Berarti ini pertama kalinya. Ya. Menurut kalian gimana ruangan BK kita? Dari Masnya dulu deh. Ya. Oke, Pak. Saya juga baru masuk gitu kan, Pak. Iya. Mungkin beberapa kantin lewat. Kalau masuk ke dalam kan perjalanan luas dan juga kita ada sejuk, ada AC-nya gitu kan. Buat saya Yang benar ya. Kita ketemu Masnya juga tadi bilang enak deket kantinnya, mungkin lihat aja ya. Banyak mungkin. Gimana? Menurut pembaruan kita nih gimana? Ruangan kita cukup luas, terus mungkin cuma ngomongnya itu kurang. Oh lampunya, iya ya. Lampu Iya, itu masih kurang nih. suram ya. Oke, terima kasih. Banyak. Kalau dari saya sih sejuk ya, jadi ada AC-nya. Terus ada LCD-nya juga, fasilitasnya lengkap semua. Ruangannya juga cukup luas. Enak sih Pak. Terus, kenapa saya minta pendapat dari kalian semua? Karena ini nantinya apabila pendapat kalian itu memang dan sanggahan kalian itu saya tampung, dan apabila itu memang bagus, tapi akan saya sampaikan untuk memperbaiki ruangan BK ini lagi seperti itu. Oh iya, sebelumnya kita kan belum kenalan ya. belum, Pak. Oh, belum ya. Jadi sini Bapak mau perkenalkan diri dulu ya. Sini nama Bapak Malpiero. Panggil aja nama Bapak Malpi atau Bapak Nurut ya. Itu nama panggilan saya, Bapak Nurut atau Bapak Malpi. Nah, Bapak di sini dari Universitas Palangkaraya. Kebetulan Bapak itu dapat PPL bagian di sekolah sini. Mungkin langsung aja ya kenalan masing-masing biar makin deket kita ya. Mungkin dari banyak juga. Perkenalkan Pak, nama saya Mania, bisa dipanggil Lama. Asal sekolahnya SMP dulu gimana? SMP-nya dulu saya di SMP 3 Palangkaraya. Ini kelas 10 semua kan? Iya. Mungkin Bapak salah mengundang kalian. Tiba-tiba ada kelas 12, 14 kan bentar ya. Ya Mbak, lanjutin. Baik, perkenalkan nama saya Indra Karina. Saya dari SMP Negeri 3 Palangkaraya. SMP 3 Palangkaraya. Masnya? Kenalan, Pak. Nama saya Matias Stefandi. Saya dari SMP 1 Palangkaraya. Kalian di sini kan Bapak undang, ada tahu kenapa? Enggak, Pak. Jadi maksud Bapak, tujuan Bapak mengundang kalian di sini, kalian kan kelas 10. Dan kebetulan kalian semua kan satu kelas tau? Satu kelas bukan sih? Wah, Satu kelas. Kalian kan beda, susah lagi nanti. Bapak sini. Nah, kalian kan semester 1 kelas 10. Kan satu sama lain nggak ada yang kenal? belum, Pak. Belum. Kok satu kelas belum ada yang kenal? Baru nggak nyampe. Oh baru ya, iya baru ya. Mungkin cuma tahu-tahu aja ya, masnya sama mbak-mbaknya ya. Dan kalian juga baru sama-sama tahu semuanya. Oke. Jadi Bapak tuh di sini mau mengadakan konseling bimbingan kelompok. Yang dimana nantinya Bapak akan sedikit menjelaskan tentang temanya dan tujuannya konseling ini. Setelah itu Bapak nanti meminta salah satu dari adik-adik sekalian untuk menyimpulkan pada kegiatan kita ini. Adapun yang pertama jenis itu dan dalam konseling itu yang pertama paling utama, sangat utama itu yaitu adalah asas kerahasiaan, di mana ketika adik-adik di sini menyampaikan suatu permasalahan dan suatu problem yang ada dalam diri adik-adik itu tidak akan sampai keluar.
hanya cukup di garis pintu. Itu garis pintu. Cuma sampai situ aja. Walaupun pintunya dibuka, tetap nggak akan keluar karena cukup sampai sini. Itu asas terapi. Nah, pada tema Bapak kali ini yaitu tentang penyesuaian. Kenapa Bapak ambil tema penyesuaian? Karena ini suatu tema yang sangat cocok. Apalagi kalian yang kelas 10 baru masuk kan, dan Bapak dengar tadi kalian masih belum saling mengenal dan cukup tahu-tahu aja kan ya. Jadi Bapak angkat tema ini agar supaya kalian tuh nanti apabila masuk ke kelas dan ataupun sudah menjalani proses pembelajaran nantinya agar dapat bisa bersosial dengan teman-teman lain. Apalagi juga tadi kan kalian nih beda-beda dari sekolah, mungkin SMP 1, 3, 4 dan lain-lainnya kan. Walaupun di kelas itu ada yang satu SMP. Nah, kemungkinan besar kan tidak mungkin toh kalian cuma berteman itu toh kan. Kalau kalian di kelas banyak berteman berdua, bertiga aja kan ya. Nah, jadi Bapak di sini menjelaskan sedikit tentang penyesuaian diri. Apa sih penyesuaian diri itu? Mungkin teman-teman nanya ya, adik-adik sini nanya. Penyesuaian diri itu adalah kebiasaan di mana setiap individu harus menjalani itu. Contohnya, ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ataupun contohnya ketika mas-mas ini dan mbak-mbak ini berpindah dari sekolah SMP menuju ke SMA sekarang, apakah itu disebut penyesuaian diri, Pak? Betul, perlu. Kenapa? Adik-adik kan pindah ke naik atau masuk ke SMA ini kan, udah bertemu dengan orang-orang asing. Mungkin ya sekilas lah ketemu di pasar, di jalan, tapi kan sekilas aja gitu. Nah, mungkin di sini Bapak nyampaikan materi ini gunanya itu tadi untuk kalian bisa berbaur bersama teman-teman yang lain gitu. Terus misalnya ada pertanyaan, Pak, apa sih bedanya penyesuaian diri sama adaptasi? Adaptasi dan penyesuaian diri itu sama ya. Jadi adaptasi itu penggunaan bahasa ilmiahnya, sedangkan penyesuaian diri itu menurut kamus KBBI-nya. Jadi kalian itu kenapa Bapak minta kesini? Karena guna belajar ini agar nanti dapat bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Mungkin di sini ada suatu problem masalah dalam penyesuaian diri, contohnya malu, ada atau apa gitu, sulit, nggak ada. Atau di sini pernah pindah dari suatu tempat, contohnya dari desa ke kota atau desa ke desa lain, ada? Mas? Saya paham aja. Oh, saya pelan aja. Banyak? Pelan aja. Banyak. Kalau saya sih dari kampung, Pak. Aslinya dari kampung, karena di kampung tidak ada SMP, jadi SMP dan SMA, jadi saya SMP dan SMA di kota. Nah, bagus ya. Kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh mbaknya tadi. Ya gimana proses mbaknya dalam perpindahan? Yang pertama pasti lingkungan sekitar rumahnya. Itu suatu apabila individu itu apabila yang mbaknya nggak bisa berbaur dengan situasi tersebut dan berbaur dengan lingkungan tersebut, itu kan menjadi masalah. Kenapa? Gini lah, kita tahu lah sekarang hal yang paling utama hidup kita adalah bersosial. Nah, jadi hal pertama mungkin di sini mbaknya ketika pindah dari suatu desa ke kota tadi, mbaknya mungkin di situ banyak mempelajari gimana ada tradisi dan kebiasaan orang sekitar lingkungan mbaknya. Itu. Terus mbaknya kan tadi pindah dari kampung SD SMP. Nah, sama sih seperti sekarang gitu. Ketika kalian pindah dari SMP naik ke SMP ke SMA. Nah, kita perlu penyesuaian. Gimana sih kita mengetahui teman-teman kita? Gimana kita melihat guru kita yang berbeda, mulai dari secara agama, adat, dan segala macam kebiasaan gitu. Nah, di sini kita berusaha untuk mempelajarinya. Mungkin apa sih Pak manfaatnya? Manfaatnya penyesuaian diri itu, yang pertama kita bisa
mempelajari gaya dan budaya mereka itu agar apa? Kita tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku di kebudayaan ataupun adat istiadat mereka seperti itu. Yang kedua, kita bisa menambah wawasan kita tentang kebudayaan lain dan kebudayaan kita. Kadang juga kita itu saling berselisih paham. Karena apa? Itu kita belum mengetahui teman-teman kita. Itulah pentingnya penyesuaian diri dalam kita berbaur di lingkungan kita, lingkungan rumah, keluarga ataupun lingkungan sekolah. Mungkin apa saja sih faktornya? Ada yang nanya nih, faktor yang mempengaruhi itu apa aja sih? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu ialah keluarga, di mana keluarga itu memberikan yang pertama pasti wawasan tentang kebiasaan dan adat istiadat mereka di dalam rumah tersebut. Setelah itu, yang kedua, lingkungan juga mengajarkan bagaimana adat dan kebiasaan di situ juga. Nah, serta bagaimana sih sistem di dalam kampung itu. Selanjutnya faktornya yaitu dari sekolah. Sekolah juga membantu individu tersebut dalam mengembangkan penyesuaian dirinya. Nah, contohnya guru memberikan wawasan tentang apa gitu, tentang misalnya pertama kali masuk, apalagi wali kelas ya, biasanya kalian disuruh perkenalan kayak gitu kan ya kemarin ya. Nah, jadi itu salah satu pembelajaran penyesuaian diri di kelas. Mungkin juga pas ada yang ikut diskusi, udah daftar atau udah masuk? Masih? Baru lihat aja. Banyak ada coba daftar termasuk? Belum? Banyak? Masih mikir. Oke. Nah, ternyata di sekolah itu selain guru dan wali kelas yang dapat membantu kita itu yaitu dengan cara kita mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu juga membantu kita untuk dapat belajar untuk penyesuaian diri. Nah, terus ekstrakurikuler itu juga membantu kita mengembangkan kepercayaan diri kita. Nah, ada tentang kepercayaan diri nih. Ada yang tahu nggak percaya diri itu apa? Masnya? Percaya diri mungkin apa yang bisa saya banggakan dari diri saya. Boleh. Banyak. Yang diri itu apa sih? PD ya. Oke. Mau singkat PD. Nggak apa-apa sih ya. Oke. Banyak lagi. Percaya diri itu lebih ke percaya itu Pak sama diri sendiri, nggak terlalu ngikutin orang lain, nggak terlalu menceritakan omongan orang lain. Oke, mantap semuanya percaya dari pengertian penjelasan pemaparan kalian tentang kepercayaan diri ya. Oke, jadi saya simpulkan ya semuanya ya. Jadi kepercayaan diri itu adalah kemampuan yang dimiliki individu dan harus dimiliki individu. Karena apa? Penyesuaian diri ini juga berkaitan dengan percayaan diri ini juga berkaitan dengan penyesuaian diri itu tadi. Karena apa? Kalian tidak bisa percaya diri, kalian tidak akan bisa berbaur sama teman-temannya. Karena apa? Yang pertama, kalian bakal malu untuk berusaha terlebih dahulu mengenal orang lain. Yang kedua, kalian akan ketinggalan sama teman-teman kalian yang lebih percaya diri dari kalian. Gitu. Jadi kepercayaan diri ini harus dimiliki teman-teman adik-adik semua. Itu ya. Bagaimana Pak kalau yang minder segala macam? Kalau kalian sih minder nggak sih kalian sebenarnya? Minder nggak sih orang? Enggak kan? Banyak minder nggak? Kadang. Oke. Mungkin banyak minder ya. Terus banyak ada pernah nggak berusaha untuk percaya diri gitu, melawan rasa mindernya gitu? Pernah? Gimana? Contohnya salah satu aja yang pernah Mbak berusaha untuk melawan mindernya gitu. Misalnya kalau disuruh guru maju ke depan, untuk presentasi atau menjelaskan satu. Oke, bagus ya. Itu juga salah satu contohnya yang bagus dikasihkan oleh mbaknya tadi ya. Nah, kepercayaan diri itu
sangat dibutuhkan, apalagi seperti mbaknya tadi untuk melawan rasa mindernya itu bagus ya, bagus sekali. Karena kalau kita nggak melawan, kita akan nyetak di situ-situ aja, nggak bakal berkembang kita. Nah, di samping itu kepercayaan diri juga bisa kok dilatih. Gimana sih cara berlatihnya Pak? Jangan cara yang pertama, kalau misalnya ya kalian ngikutin suatu perlombaan kan ya, apabila contohnya apa, puisi segala macam kayak gitu, itu banyak-banyak melihat kaca, itu medianya, lihat kaca. Nah, sedangkan kalau kalian ingin berbaur sama teman-teman, gimana? Ya berusaha untuk memulai melawan rasa malu. Biar aja sokat, kamu dari mana? Aku kayak gitu. Jadi berusaha untuk memulai gitu. Jangan takut untuk memulai, untuk jadi yang terhebat. Kayak lagu Kowinya ya. Ya, kayak gitu. Nah, jadi pentingnya penyelesaian diri dan kepercayaan diri itu sangat penting. Karena mereka saling berkaitan. Karena tanpa ada kepercayaan diri, tidak ada penyelesaian dirinya. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin di sini adik-adik sekalian dulunya kan ya, waktu masuk SMP kan ya, itu kan adik-adik juga sama kan seperti ini kan, masih belum saling kenal mengenal gitu kan. Saya mau nanya, Bapak tuh mau nanya, gimana sih kalian bisa berteman selama 3 tahun pas SMP itu, dan gimana sih cara kalian memulainya? Banyak lupa atau ngikut alur aja kayak gitu? Iya, natural aja. Oh, natural aja ya? Kayak tiba-tiba temenan aja. Oh iya. Deket aja udah. Tiba-tiba aja ya? Iya. Kayak gitu dia, cara datang tiba dan tiba-tiba meninggalkan. Oke. Karena itu aja kita nanti diskusi. Banyak gini. Sama. Ngalir juga. Gak inget gitu ya? Paling yang diingat cuma mereka duluan yang itu. Oh, mereka dulu ya. Oke. Masnya? Saya waktu itu tuh Pak lebih ke nyari teman dekat rumah gitu Pak. Oh, lebih nyari teman dekat rumah. Jadi kalau mau ngomong itu, kalau itu kan bilang kan sama-sama biasanya jalan, jadi itu nyari teman dekat sekitar rumah, jadi sama-sama gitu pulangnya, apalagi nggak dijemput papa atau mama gitu kan, jadi kan jalan gitu dari sekolah sama. Mungkin itu aja sih Pak, jadi cuma ketemu jalan pulang sama-sama, jadi bisa akrab juga sampai lulus. Oke, jadi di sini saya bisa dengarkan ya beberapa jawaban dari teman-teman. Ada yang ngikut aja tiba-tiba aja, ada juga yang orang terlebih dahulu. Nah, ada juga maksudnya cari yang lebih dekat rumahnya aja, berarti lingkungan rumah ya. Oke. Sebenarnya sih untuk semuanya itu sama seperti sekarang. Mungkin ya karena kita kadang ngikutin aja tiba-tiba kenal gitu, itu juga bisa terjadi gitu. Karena biasanya pertama-tama kita masuk juga biasanya sudah disuruh membentuk kelompok. Kalian di sini udah bentuk kelompok belum? Contohnya ada tugas apa, kelompok bikin apa, makalah. Belum ya? Biasanya ya kalau selama ini saya lihat ya, kalau kita masuk itu dari balik kelompok. Itu gunanya juga bagus. Gunanya itu untuk ngakrabin, walaupun dengan jumlah terkecil, mulai dari jumlah terkecil lah menjadi jumlah yang terbesar. Seperti itu. Nah, oke. Di sini Bapak mau cerita sedikit. Bapak itu dulu juga orang pindahan. Bapak itu kebetulan dari Jawa dan ikut Bapak bukan ayah Bapak, ikutin ayah Bapak ke sini untuk karena dipindah tugaskan di Kalimantan, tepatnya di Kota Palangkaraya ini. Nah, jadi Bapak juga dulu mengalami kesulitan. Bagaimana Bapak bisa berbaur dan adaptasi dengan lingkungan Bapak? Suatu ketika ayah Bapak itu lagi nyiram kembang di depan rumah. Kebetulan ada tetangga lewat. Nama tetangga itu Ibu Ani. Dan Bapak itu di tiang
di tiang rumah teras ngeliatin ayah bapak nyiram sambil ngajak ayah bapak ngomong-ngomong. Setelah itu ibu itu lewat negur ayah bapak, ditanya lah situ, wah itu anaknya ya pak, ayah bapak. Kalau ayah bapak bilang iya, langsung dari situ bapak masuk karena bapak malu gitu, bapak tuh malu dulu. Nah setelah itu ayah bapak tuh bilang kayak gini, kalau ada orang dosa malu, lawan rasa malunya. Paling utama karena pindahan kata ayah bapak, kita juga baru di sini, kita harus pertama baik sama tetangga kalau ada yang lewat. Paling enggak yang pertama kalau nggak nyapa kita senyum, itu udah pembukaan yang baik kata ayah bapak. Jadi sekarang bapak menerapkan itu. Jadi kalian juga bapak harap setelah ini udah bawa ke kelas, berusaha untuk kenalkan diri dengan teman-temannya terlebih dahulu seperti itu. Jadi penyesuaian diri dapat disimpulkan yaitu suatu perawalan untuk bersosial kepada orang lain dengan cara meningkatkan kepercayaan dirinya supaya jiwa sosialnya itu ada gitu. Jadi setelah ini Bapak harapkan kalian bisa akrab satu kelas dengan cepat dan bisa menyesuaikan diri dan memahami teman-teman yang lainnya dan tetap solid semoga kalian ya. Oke. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan dari Masnya? Banyak? Banyak? Oke. Kalau emang nggak ada, ini bentar lagi udah mau masuk jam kelas selanjutnya ya. Udah makan kan? Belum. Wah, masih sempat nih, ada 5 menit nih. Jadi makan dulu ya nanti ya, biar fokus. Oke, kalau emang nggak ada, Bapak cukupkan sekian pertemuan kita. Mungkin nanti kalau adik-adik punya apa gitu, masalah apa, bisa datangi Bapak di ruangan ini. Gitu. Itu ya. Oke, kalau emang udah nggak ada, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Sedikit pantun dari Bapak, jalan-jalan ke pasar umum, jangan lupa membeli kain suci. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih.